terima kasih Bu di sini ya. Iya, silakan. Oke, diatur posisinya yang paling nyaman. Sudah nyaman. Oke, untuk AC-nya gimana Mbak? Sudah cukup ya? Oke, sudah pas ya. Kalau kedinginan bilang ya Mbak, nanti akan saya tambahkan gitu ya. Oke, tadi perjalanan ke sini naik apa Mbak? Naik motor Bu. Oh, naik motor. Saya habis ngerjain tugas. Oh iya kak? Iya. Tugas apa Mbak kalau boleh tahu? Semua tugas yang bisa kerjain saya kerjakan dulu. Saya ini kan akhir-akhir semester ya Bu. Iya. Jadi sangat menumpuk. Oh, sangat Dan banyak banget deadline-nya mepet-mepet. Jadi yang bisa dikerjakan kerjakan semua. Oh gitu. Kalau boleh tahu semester berapa Pak? Saya semester 5 Ibu. Oh, semester 5. Semester 5 itu dari prodi Mbak sudah menyicil membuat skripsi belum? Kebetulan sudah Bu. Oh, sudah. Jadi di program prodi saya itu kebetulan itu 7 semester lulus kan Bu. Jadi semester 5 itu sudah mulai rencana proposal, skripsi, kemudian ada di semester 6 sidang proposalnya, pronya, kemudian di semester 7 nanti sebahasnya. Oh gitu. Kok sangat sudah tertata gitu ya? Ya ternyata yang belum sampai kayak ini apa nih? Ini apa harus ngapain ini? Kayak gitu. Memang susunan dari kaprodinya kayak gitu ya? Oke, tapi sejauh ini gimana Mbak dengan tuntutan tugas yang sangat banyak itu gitu? Apakah masih aman atau tidak aman gitu? Antara aman dan aman, antara aman dan tidak. Di tengah. Iya. Mau gimana lagi ya tetap harus dijalani sampai ya Allah. Oh gitu ya, sambil nyebut ya Allah itu gimana caranya gitu ya? Kalau lagi banyak tugas kayak gitu ya Mbak, itu supaya tetap semangat ngerjain, biasanya yang Mbak lakukan tuh apa? Kalau saya ini sih Bu, makan yang manis-manis. Makan manis, minum kopi, minum coklat, pokoknya yang glukos, yang gula itu saya konsumsi semuanya. Oh gitu. Iya, sama nyanyi sih Bu. Oh nyanyi. Iya. Nyanyi apa Mbak kalau boleh tahu biasanya? Nyanyi, saya kan K-pop ya Bu, jadi ya nyanyi yang saya hafal, nyanyi K-pop kayak gitu ya. Ya kayak gitu lah Bu, jadi kata-katanya di situ sih Bu. Saya teriak-teriak, saya nyanyi biar lega dulu, nanti baru lagi lagi. Oh gitu. Nyanyinya tuh di kamar mandi atau di setiap sudut di nyanyi? Oh, di setiap sudut. Saya motoran pun pulang tugas, habis semua berangkat tugas saya juga nyanyi. Jadi biar kayak ada recharge energinya gitu dulu Bu. Gitu. Oke, kalau nyanyi itu kan tadi katanya suka K-pop gitu ya. Siapa Mbak biasanya? Saya tuh suka K-pop itu dari saya kelas 3 SD Bu. Wow, 3 SD. Iya. 3 SD itu biasanya kita petak umpet loh Mbak. Nah dari kelas 3 SD itu saya itu betul-betul zamannya 2PM, Suju, SNSD itu. Ini Saya itu paling. Iya, terus kan masih kecil ya, jadi saya nggak punya bias ya, siapa yang bias sama itu ada muncul BTS ini. Oh, oke. Saya Jongkook. Oh, Jongkook. Ya memang makna itu ya, bener ya Mbak. Saya sedikit-sedikit tahu loh makna itu gitu. Jongkook. Selain Jongkook ada lagi nggak? Dari situ. Nggak ada. Oh gitu. Emang sukanya sama anak kecil itu gitu ya? Kim. Ya, bener ya? Iya. Ya, julukannya. Tapi ada rancangan ke depan buat nonton konser mereka Biasa ada lah. Jadi saya tuh kayak pengen menyelesaikan studi saya nih gitu. Studi saya ini saya rancang, studi saya ini kelar nih tahun depan, terus susah kan tahun depan kan saya bisa kerja sambil kerja gitu kan Bu ya. Jadi saya ada nih rencana nonton konser tahun depannya lagi nih gitu. Berarti pengennya biar sekalian habis kerja punya gaji, habis itu nonton. Kalau nggak salah tuh tahun kemarin ya Mbak, aku malah tahun ini ya, yang BTS tuh konser di sini gitu. Tahun ini tahun ini sih. Oh, Tahun ini ya. Kemarin awal tahun. Itu Mbak nggak nonton berarti ya Bu? Enggak, Kesempatan. iya kemarin kesempatan soalnya kan juga itu sibuk-sibuknya UTS ya Bu, jadi ya nggak bisa. Sedih banget ya sih Mbak, kayak Udah padahal di disamperin Jakarta. Udah disamperin tapi nggak bisa datang. Oh gitu. Kalau sejauh ini tuh Mbak tuh sukanya cuma K-pop aja apa sambil belajar bahasa Koreanya, kebudayaannya gitu? Saya juga belajar bahasa Koreanya sih. Oh. Jadi saya nih lagi-lagi saya dari kelas 5 ini saya
handle Bu. Oh iya kan sampai sekarang. Iya sampai sekarang gitu. Jadi kan dulu kan kayak zaman-zamannya Nurse Diary itu ya Bu ya, biar nggak dilihat, nggak dibaca di sana itu pakai handle kayak gitu. Oh, kalau ngomong selamat pagi apa mbak dalam bahasa Korea? Selamat pagi Jona Cemita. Selamat semida. Oke, baik. Oh, selamat makan mbak, selamat makan. Selamat makan, selamat ke Semina. Ke semida. Langsung kayaknya kalau saya habis ini langsung pindah jam aja gitu ya mbak. Langsung ke Korea gitu ya. Ini bisa nih aku jadi Korea. Oh bener ya, pasaran Korea gitu kali ya mbak. Asik tapi ya kalau membahas soal Korea gitu ya. Apalagi Korea itu katanya jadi bagi cibuknya itu asal biasa belum punya pasangan kan aman gitu. Iya. Gimana mbak, relate nggak sih mbak? Untuk sampai sekarang itu kayak sebenarnya relate juga selama saya kurang lebih hampir 12 tahun biasa aja itu kayak aman-aman aja sih Bu. Tapi ini awal bulan ini kayak waduh ini ada apa ini rumor apa nih gitu. Tapi untungnya dirumorin sama yang saya itu suka juga grup bandnya gitu. Jadi udah apa tapi ya salah kayak ditinggalin crush gitu. Iya sih paham sih mbak gitu ya, karena apalagi BTS ya itu kan memang mereka itu yang sangat menghargai fansnya gitu ya, dan sekali ada rumor yang kurang mengenakan tuh semua hati-hati di Iya kayak seluruh udah dunia. gitu. Apalagi kan biasanya itu pernah bilang kalau apa saya itu nggak punya siapa-siapapun gitu yang di hati saya itu cuma fans aja oh gitu ya aja terus tiba-tiba ada kayak gini apa semua pada prank Oh, lelaki prank pada waktunya tuh juga termasuk K-pop itu juga ya. mereka tuh prank Ternyata tapi dengan kegalauan itu apakah mempengaruhi aktivitasnya mbak gitu, mungkin langsung kurung nggak mau makan gitu? guys jadi yang mempengaruhi lebih ke tugasnya itu. Oh, tugasnya mempengaruhi, sangat mempengaruhi gitu ya. Iya stresnya itu dapat banget ya. Oke, berarti cara mbak untuk nge-reach energi lagi gitu ya supaya tetap ada gitu selain jajan ya nonton video-video. Nonton video K-pop gitu apalagi kan ini lagi ada variety show-nya dia nih lagi muncul dia biasanya streaming itu ongoing gitu jadi ya, cukup untuk membangkitkan mood saya. Oke, saya paham sih emang kalau soal Korea tuh emang lagunya juga bombastis gitu. Saya tahu mbak salah satu lagunya itu Butter. Oh iya. Gitu. Itu kan lagu-lagu yang sangat ini ya energik sekali gitu ya. Itu juga termasuk favorit saya sih itu juga permission to dance. Oh iya iya. Dan itu benar-benar kayak motivasi saya banget nih gitu kalau saya tuh nggak boleh jatuh nih kalau jatuh balik lagi Itu berarti mencari sisi positifnya juga gitu ya mbak dari suka Korea gitu. Sangat asik ya saya lihat gitu. Kalau ini kan berarti mbak memang ada waktu untuk nonton mereka gitu, meluangkan waktu gitu, dan masih balance juga dengan belajar gitu. Itu apakah mbak juga suka lagi nonton drakornya mbak atau cuma BTS aja? kalau di tengah-tengah tugas yang sangat padat ini saya skip dulu sebelum nonton drama tapi sebenarnya saya suka tapi kayaknya belum bisa deh nanti takutnya ketegangan kayak gitu kan terus kan saya kan tipe yang udah saya keluar nih waktu saya begini waktu saya begini jadi untuk drama ini saya skip dulu. Drakor di skip dulu gitu ya. Rela ya untuk drakornya. Tapi kalau kayaknya nggak bisa Nggak bisa di skip berarti ya. Harus disempatkan gitu. Oke. Sempatkan di sela-sela waktu yang padat. Berarti ini salah satu kegemaran yang nggak pernah punah gitu ya, Iya. dari kelas 3 SD gitu ya. Oke, itu kan terkait BTS gitu. Kalau hobi di real life-nya mbak, mungkin olahraga atau apa gitu? Kalau akhir-akhir ini saya lagi suka masak sih Bu. Masak. Terakhir masak apa kemarin? Terakhir aku masak katsu. Katsu. Ya, aku masak katsu habis itu pakai sausnya itu kayak itu nggak tahu saya nyebutnya saus apa tapi kayak perpaduan antara mushroom sama barbecue. Oh, itu kerasa sendiri? Iya. Oh, berarti mbak cukup bagus ya untuk apa ya? Ibaratnya kan mengkombinasikan semua bahan-bahan gitu ya. Kayak gitu kan kayak di kelas adanya apa nih ini ada jamur kan ada jamur kayak apa sih namanya jamur kancing itu gitu habis itu juga ada saus barbecue juga sama saus tiram juga kayaknya bisa deh gitu kalau itu garlic mushroom kayak gitu butter mushroom ini udah terus tinggal ditambahin saus barbecue gitu ternyata enak gitu bisa approve juga sama keluarga saya makan juga gitu. Berarti keluarga juga menikmati dan mengapresiasi ya mbak? Iya gitu
kalau masak habis itu dipuji enak di approve gitu kayak tambah pengen masak terus gitu kan gitu. Terus apa kan ini kayak juga salah satu bentuk katarsis saya dari masalah yang lain gitu kan ya. Jadi ya masak sih. Masak ya, berarti selain tadi dengerin lagu-lagu BTS gitu, terus masak gitu. Cuci piringnya ketinggalan nggak berarti mbak? Tapi saya selain ke adik saya sih. Kadang kan ada orang yang suka masak aja tapi cuci piringnya. Iya saya dorong gitu. Oh gitu. Saya tidak bisa. Kamu udah makan masakan dulu kan ya? Tapi sekarang cuci piring ya. Oke, tapi adiknya sekarang juga bagus ya. Iya sama sih. Oh gitu, baik ya. Berarti memang di keluarga pun lagi support gitu ya, sangat support malahan ya gitu. Berarti definisi rumah itu sangat tergambar sekali gitu ya mbak. Iya. Alhamdulillah sekali gitu. Nah ini kan berarti mbak lagi sibuk ujian karena memang mengejar untuk libur ya. Iya betul. Udah ada plan belum mbak liburan mau kemana? Terus nantinya mau ngapain aja gitu? Kalau liburan mau kemana sama sekali nggak ada plan ya Bu. Tapi kalau mau kemana ya jelas ada. Soalnya saya KKN ya Bu. Oh mbak KKN juga? Iya. Berarti tahun besok? Iya, tahun besok bulan awal atau bulan depan bulan Januari saya KKN. Jadi saya tahun baru KKN. Gimana bu? Oh nggak libur. Terus KKN di mana mbak? Saya KKN di Wonosobo Ibu. Jauh sekali. Itu memang plottingan dari kampusnya kayak gitu atau mbak yang pilih? Mirip sih Bu, tapi Pilih. oh ya udah lah Wonosobo, tapi waktu tahu nih dikasih peta daerahnya tuh ternyata ya jauh sekali ya. Tapi sudah lah jalannya Wonosobo, Wonosobo ya. Untuk teman-temannya gimana mbak? Alhamdulillahnya semenjak saya submit saya pilih di Wonosobo nih, saya selalu berdoa ya Allah semoga saya dapat teman yang sefrekuensi, yang saling support, yang solid kayak gitu. Dan alhamdulillahnya untuk sampai sekarang tercapai itu. Alhamdulillah sekali, berarti sudah sangat mendukung keluarga juga, kemudian teman juga gitu ya. Oke baik. Nah kita udah ngobrol cukup banyak nih Mbak Sekar gitu ya. Gak kerasa ternyata ya. Rasanya kayak pengen ngobrol 2 jam terus basa-basi aja gitu ya. Oke baik Mbak Sekar. Jadi Mbak Sekar kan sudah menyanggupi untuk datang ke sini gitu ya. Otomatis juga Mbak memang harus membaca juga persetujuan konseling gitu yang sudah ditetapkan di sini gitu. Nanti kalau misalkan Mbak sudah setuju bisa tanda tangan gitu. Jadi kalau konseling kita itu sekitar 45 menit Mbak, dengan memang di sini itu kan Mbak sebagai konseling saya gitu yang nanti akan mau saya arahkan gitu seperti apa. Kemudian saya itu sebagai konselor gitu ya di sini gitu yang nantinya Mbak bisa untuk menanyakan atau berkonsultasi ketika ada yang dibingungkan gitu. Kemudian Mbak kan datang ke sini itu kan berarti sudah saya rasa memang ingin untuk terbuka gitu ya gitu. Saya harapannya juga Mbak bisa terbuka gitu yang menceritakan apapun itu, dan juga nantinya apa yang Mbak bicarakan itu saya jamin kerahasiaannya. Jadi apa yang sudah dibicarakan ya akan berakhir di sini saja, tidak akan kemana-mana gitu. Jadi saya tanda tangan di sini. Betul sekali. Oke baik, berarti Mbak Sekar sudah setuju ya. Oke baik, nah ngomong-ngomong nih Mbak Sekar, itu tujuannya untuk konseling itu mau ngapain sih Mbak? Sambil saya catat ya. Oke, jadinya itu kan intinya saya agak dulu nih Bu, setelah S1 ini mau ke mana nih antara profesi atau S2 gitu. Nah, tujuannya itu saya lebih ke sebenarnya saya lebih prefer ke profesi ini dulu daripada S2. Tapi keluarga besar itu lebih banyak suaranya S2. Jadinya tujuannya di sini nanti saya tuh pengen bagaimana caranya saya tuh bisa ngomongin ke keluarga gimana sih pengen saya tuh di profesi aja dan S2 gitu. Saya bisa mengungkapkan keinginan saya gitu tanpa menyakiti pilihannya mereka untuk saya kayak gitu. Oke, itu berarti keinginan dari Mbak Sekar gitu ya. Nah, pada realitanya gitu ya Mbak, kenapa Mbak tuh lebih condongnya ngambilnya yang ke profesi? Kenapa tidak S2 yang padahal sekolah lagi lebih asik ya bayangan kita gitu ya? Kalau menurut saya sih untuk proses kedepannya kan saya kan mikirnya kalau profesi itu jangka studinya itu lebih pendek ya daripada S2. Jadi S2 kan 4 semester nih, kalau profesi kan mungkin 1 tahun gitu ya. Jadinya saya lebih prefer yang lebih pendek ini, lebih singkat ini, terus saya kedepannya itu bisa langsung kerja gitu.
bayangannya seperti itu ya, berarti gitu mau mempersingkat waktu dan sudah jelas mau kemana gitu ya. Kalau dari orang tua tuh memilihkan S2 gitu, menyuruh ke S2 itu kenapa Mbak kira-kira? Apakah ada background sebelumnya atau seperti apa Mbak? Kalau dari keluarga itu mengarahkan saya untuk S2 itu soalnya memang dari keluarga besar itu banyak yang menyelesaikan S2 sampai S3 S2, jadinya kayak ayah aja bisa loh sampai S3, kok kamu nggak mau ngikutin jejak ayahmu kayak gitu, ayo S2 kayak gitu biar ada nyusul bapakmu kayak gitu. Dengan tadi Mbak mengatakan background keluarganya kan sampai S3 gitu ya, berarti memang sangat banyak orang-orang terdidik gitu ya Mbak dari keluarga Mbak. Kemudian bapaknya Mbak kan juga orang dosen ya Mbak, kalau diceritakan itu. Nah itu apakah dari tuntutan itu akhirnya mempengaruhi pikiran Mbak? Sebenarnya kalau pikiran tuh lebih ke pikirannya tuh kayak tertekan aja sih, kayak bingung sih ini apa saya tuh milih profesi, keinginan saya profesi itu salah ya, kok semuanya pada menyalahkan ke S2 lanjut S2 kayak gitu, apa pilihan saya itu kurang tepat gitu. Jadi saya tuh perasaan saya itu sama pikiran saya kayak jadi bingung gitu, bimbang apa jangan-jangan tuh S2 itu lebih bagus buat saya gitu. Tapi sebenarnya saya lebih ingin ke profesi karena jangka waktunya yang lebih pendek itu, terus nanti kan kedepannya bisa langsung kerja kayak gitu kan. Saya kan juga pengen jadi guru kayak gitu. Apakah sebelumnya pernah diobrolin Mbak sama ibu sama bapak gitu ya terkait maunya Mbak apa, terus kendalanya kalau Mbak tetap memaksakan S2 gimana gitu? Kalau untuk obrolan lagi sih belum sih Bu, jadi saya cuma waktu di bidang S2 aja, saya cuma bilang ya kayak mungkin nggak ditangkap serius ya gitu. Saya cuma menanggapi kayak nggak mau, aku maunya cuma maunya lanjut D3 aja gitu. Tapi saya nggak yang serius kenapa saya memilih itu kayak gitu, saya belum bilang sih. Oh berarti belum menjelaskan gitu ya. Tadi kan ada muncul juga kekhawatiran gitu. Kekhawatiran kan seringkali membuat Mbak tuh takut gitu ya berarti. Dan ketakutan terbesar Mbak tuh ketika akhirnya mengiyakan mengambil S2 itu apa sih? Takutnya nggak selesai. Takutnya kan mengambil S2 yang harapannya itu bisa selesai tepat waktu, terus kemudian saya yakin kalau saya selesai S2 terus dengan tepat waktu dan nilai mungkin yang cukup memuaskan bagi keluarga saya, nanti saya bakalan disuruh lanjut ke S3 gitu. Sedangkan saya tuh merasa tuh kayak sudah cukup gitu, saya pengennya profesi aja, terus nanti saya kerja gitu ya. Pokoknya saya takutnya kalau nggak bisa menyelesaikan, dan sama takutnya itu kalau nanti itu nggak sesuai sama harapannya mereka kalau saya itu S2 itu jadinya seperti apa. Berarti itu kekhawatirannya ya Mbak. Sejauh ini apakah udah ada bayangan mau sekolah lanjutannya profesi itu gimana gitu, kemudian S2 tuh misalkan plan B-nya tuh harus gimana gitu, udah ada kan? Kalau profesi sih saya pengennya lanjutnya ya di sini aja sih, di UNS aja sih saja. Tapi kalau S2 jujur saya belum ada bayangan kan, soalnya ya itu kan bukan kemauan saya, jadi saya belum ada bayangan di situ. Saya lebih ke bayangin, kalau lebih ke mungkin rencana aku maunya PBG dekat aja di UNS, habis itu nanti kan bisa disambil apa, saya jadi guru lagi atau enggak ngajar di sekolah mana gitu. Berarti untuk PBG malah sudah matang gitu ya persiapannya gitu ya. Oke, baik, nah kita coba analisis gitu ya Mbak. Apakah pilihan Mbak itu sudah sesuai gitu ya dengan ya prospek kerjanya nantinya, apakah benar seperti itu gitu, apakah juga sesuai dengan ini bakat dan minatnya Mbak gitu ya. Mungkin satu-satu dulu dari kita coba analisis kita. Kira-kira nih Mbak, sebenarnya pekerjaan yang Mbak minati itu menjadi apa sih? Sebenarnya dari dulu saya tulis ya Bu. Oh silakan ditulis. Sebenarnya saya tuh pengen jadi guru Bu, jadi dari dulu tuh saya pengen jadi guru, dan saya sudah ada pengalaman menjadi guru selama 2 tahun gitu. Jadi sebelum kuliah saya kuliahnya nggak kan Bu, itu sebelum kuliah saya jadi 1 tahun itu saya mengajar di SD dan SMP, kemudian lanjut mengajar sampai saya semester 2. Oh, berarti memang dari pengalaman sebelumnya itu sudah pernah mengajar dia ya Mbak. Mengajarnya itu kalau boleh tahu tuh di sekolah atau di rumah? Sekolah, Di sekolah. instansi ya. Oh itu. Kalau berarti sebelumnya tuh kan Mbak kemarin menceritakan kalau mondok ya kalau nggak Iya. salah. Berarti di pondok itu gitu ya? Iya, di pondok itu, dan saya juga dikirim ke sekolah lain, jadi saya mengajarnya
nggak cuma di satu tempat gitu. Oh gitu, oh, berarti memang sudah ada ini ya pengalaman sebelumnya gitu ya, dan makin mantap kalau kayaknya mau jadi guru aja gitu ya. Kayak saya tuh waktu menjalani profesi saya sebagai guru itu saya enjoy gitu loh. Dan saya nggak ada tekanan yang seperti apa kayak gitu. Jadi saya udah kayaknya nyamannya guru gitu. Berarti sumbernya itu karena sebelumnya sudah ada ini ya pengalaman menjadi guru ya. Oke. Ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Terus kemudian selain guru Mbak, apakah ada plan B-nya gitu Mbak? Suka pekerjaan yang mau kayak gimana? Mungkin dari bidang saya ya, bidang kan BK, jadi apa? Ada nih pilihan alternatif selain PPG itu PPK kan. Jadinya saya juga lebih prefer ke konselor juga gitu. Tapi ya yang penting itu saya tuh profesi aja jangan S2 gitu loh. Jadi saya konselor. Konselor tuh udah ada bayangan nanti habis ngambil profesi konselor akhirnya mau langsung buka cabang sendiri gitu atau mau gimana itu? Kebetulan saya kan punya paman yang dia itu juga kayak membutuhkan pelatih. Dan kakak, kalau kamu bisa jadi konselor terus punya izin lisensi untuk buka praktek sama saya aja gitu, sama paman aja. Jadi kayak saya ikut instansi gitu juga gitu, konselor profesionalnya gitu. Berarti memang dari keluarga juga sudah ada backgroundnya gitu ya, tinggal mau yang mana gitu yang dipilih gitu. Oke, berarti ini sudah cukup jelas ya untuk asesmennya Mbak sudah tahu gitu ya mau seperti apa gitu. Kemudian gitu ya untuk masalah ini Mbak, masalah jarak gitu, jarak dan juga pertimbangannya. Kenapa Mbak sangat mantap sekali untuk mengambil PPG itu? Jarak rumah ke sekolah saya ya Bu. Iya, ke nantinya sekolah misalkan mau ke UNS gitu atau nanti mau ngambil ke Semarang gitu PPG-nya gitu. Kalau jarak dari rumahnya mungkin Ini ya tidak masalah gitu ya, tidak jauh gitu ya. Terus kalau pertimbangannya ini seperti apa ya? Nah, pertimbangannya itu kayak misalkan Mbak itu mengambil PPG itu karena alasan spesifiknya seperti apa gitu. Kalau untuk pertimbangannya karena itu tadi ya biasanya udah merasa enjoy, kemudian juga gara-gara pengalaman saya yang 2 tahun itu kayak gitu sih Bu. Sama jadi saya tuh merasa kalau minat saya ke situ nih. Kalau dari orang tua Mbak, apakah Mbak juga ada pertimbangan nanti bakal didukung apa enggak ya gitu, atau ekonomi mungkin nanti harus cari beasiswa atau gimana gitu Mbak? Kalau dari ekonomi insya Allah tidak ada masalah ya. Cuma kalau untuk dukungan sih, kalau untuk kedua orang tua mungkin nggak tahu nih Pak, pasangan bahasa itu mau PPG atau S2. Tapi memang kalau dari keluarga besar nih yang banyak mengepush saya untuk S2 nih gitu. Jadi emang dari keluarga ya dari backgroundnya karena semuanya ini ya berpendidikan ya Mbak gitu, pushnya kan memang pengennya juga sama-sama Mbak berpendidikan gitu ya Mbak. Nah kira-kira Mbak ini memang saya ingin menggali lebih banyak gitu ya Mbak. Oke, misalkan Mbak diberikan rating untuk seberapa mantap Mbak itu mau mengambil profesi itu, kira-kira ada di bintang berapa Mbak? Ini ada 5 bintang, seberapa mantap Mbak? Saya di bintang 3 sih. Oh di bintang 3 gitu. Alasannya bintang 3 itu karena apa Mbak? Kenapa ini di tengah-tengah sekali? Karena saya yakin PPG untuk melanjutkan kompetensi guru saya gitu loh Bu. Jadi kan saya sudah pernah jadi guru, jadi saya punya bayangan nanti kerja jadi guru kayak gimana. Tinggal optimalkan aja potensi profesionalnya dari pendidikan yang profesional juga gitu. Terus di tengah-tengah gara-gara ya saya masih bingung ini apa jangan-jangan pilihan saya yang profesi ini kurang tepat ya, soalnya kan semua keluarga besar saya itu lebih menyarankan saya ke S2 gitu. Di tengah gitu ya Mas, ngambang gitu ya, karena tadi Mbak juga menekankan di awal kalau belum menjelaskan ke kedua orang tua maupun orang lain gitu ya. Oke, jadi memang ketika belum menjelaskan itu kita belum tahu juga Mbak hasilnya apakah akan benar-benar ditolak gitu atau hanya pikiran kita aja gitu kan Mbak ya. Tapi sebelumnya apakah ada pengalaman ketika Mbak tuh mengusulkan, ibu bapak aku tuh pengennya ngambil ini loh gitu, atau ibu bapak aku pengennya ikut lomba ini loh, terus mereka menolak, jangan nggak boleh gitu. Apakah pernah ada? Pengalaman ditolak tuh mungkin ada ya Bu ya.
saya milih SMP, saya maunya ke sekolah ini nih, tapi sama ayah saya tidak dibolehkan. Terus ya akhirnya saya pilih ke pilihan ayah saya itu sih, gitu. Nah makanya dari situ, terus makanya dari situ saya tuh kayak selalu memilih untuk dipilihkan gitu. Jadi kayak nanti kalau nggak dipilihkan nanti saya takut salah pilih kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya juga merasa ragu kalau ini pilihan saya benar apa enggak ya gitu. Karena selama ini selalu diarahkan sekolah di sini gitu. Nanti kamu jadi ini kayak gitu. Nah berarti dari sini tuh kita bisa ini ya melihat yang memang Mbak juga sebenarnya tuh masih ragu gitu loh. Kalau misalkan nanti saya pilih ini apakah benar ya langkah saya gitu ya, apakah ketika menolak pilihannya ayah itu apakah ayah salah ya pilihannya gitu kan itu. Cuman kan memang di sini Mbak memang tadi mengatakan kalau lebih prefernya mengambil PPJ gitu. Nah waktu Mbak selalu mengiyakan kan, karena memang apa yang dikatakan ayah saya turuti gitu, mengiyakan perkataan ayah, melaksanakan gitu. Itu apakah pernah ada kegagalan Mbak untuk menjalaninya? Untuk kegagalan sih, kalau kesulitan pernah sih, tapi kalau gagal enggak sih Mbak. Jadi makanya itu yang kayak pilihan ayah itu selalu benar gitu kan, selalu yang menjadikan saya sekarang gitu. Jadi apa saya tuh harus mengikuti ayah saya terus biar saya tuh bisa jadi orang yang sekarang kayak gitu. Tapi di sisi lain saya juga punya keinginan sendiri sebenarnya kayak gitu. Nah kira-kira Mbak tadi punya keinginan sendiri untuk PPJ gitu, tapi sebenarnya memang belum mantap gitu. Cara Mbak untuk meyakinkan kedua orang tua Mbak gitu dengan pilihan yang Mbak sekarang inginkan itu gimana Mbak? Adakah yang bisa dikatakan gitu? Mungkin itu ya mencari waktu lainnya yang buat ngobrol itu dulu. Itu sih Bu. Ada lagi? Kemudian ya kemudian ya diobrolin, nanti kalau udah bisa ngobrol ngobrolin pelan-pelan, terus mengungkapkan alasan saya sama prospek saya ke depan. Ya tuh bayangan saya itu bakal seperti apa gitu sih. Berarti Mbak juga harus tahu loh ya prospek ke depannya gitu. Oke baik, tapi sejauh ini memang aman Mbak, sudah tahu? Aman sih Bu. Aman gitu ya. Berarti ya, Mbak tinggal memberikan alasannya gitu ya, yang harapannya orang tua Mbak akan menerima gitu. Kalau misalkan nanti ya kita tidak ada yang tahu ya gitu. Memang alasan ayah memilih itu tuh juga akan lebih kuat gitu. Dan Mbak mau nggak mau harus menjalani itu gitu. Apa yang Mbak akan lakukan lagi gitu ketika masih mantap pengen PPG gitu sampai benar-benar di ACC? Mungkin ya coba untuk apa pengungkapan alasan-alasan kedepannya saya kayak gimana, mungkin menyusun kata-katanya, mungkin diperbaiki biar lebih mantap terdengarnya itu di ayah saya kayak gitu. Tapi nantinya gimana Mbak cara Mbak untuk ya kontra dengan pilihan ayah Mbak? Sedangkan memang dari dulu Mbak ya udah ikut ayah gitu kan. Berarti kan nanti ayah cukup akan kaget dong ketika Mbak menolak gitu kan. Iya. Gimana Mbak? Apakah sudah terbayang sebelumnya? Belum ya. Berarti memang berjalannya waktu memang kita harus pikirkan bersama gitu ya Mbak. Oke. Tapi ini sudah ada bayangan ya, dan sudah Mbak juga sudah mantap gitu ya dengan pilihannya Mbak kayak gimana gitu. Nah tadi kan langkah yang sudah disebutkan di sini Mbak akan mencoba mengobrol gitu ya, memberikan alasan juga ke kedua orang tua kenapa sih Mbak milih untuk mengambil PPG. Oke baik, ini ya berarti kita keep ini dulu ya Mbak, memberikan alasan ke depannya gitu ya. Nah kira-kira Mbak punya targetan nggak untuk mengobrol sama orang tuanya apa? Mungkin setelah pas ini selesai ya Bu ya. Mungkin setelah pas ini selesai mungkin 1 minggu ke depannya. Ini kan kayak juga pekerjaan ayah saya juga nggak yang terlalu seru itu, jadinya pikirannya juga nggak terlalu seru itu, jadinya bisa itu menurut saya tadi ya pas untuk ngobrol dengan santai. Berarti kalau ngobrol itu kan berarti face to face itu hanya dengan ayah saja atau ibu juga ada di situ? Sama ibu juga sih. Sama ibu, berarti emang mengobrol bertiga gitu ya. Oke, berarti baik Mbak sudah ada rancangan gitu ya ke depannya mau melaksanakan ngobrol dulu apa maunya Mbak ke depannya gitu ke kedua orang tua gitu ya. Oke, ini kita kunci dulu ya Mbak ya. Oke, nah kira-kira Mbak tadi dari konseling kita pada pagi hari ini gitu, itu
dari mbaknya gitu, kesimpulannya itu apakah sudah ada yang apa aja sih yang udah dibahas? Kesimpulannya yang sudah dibahas, saya kan bingung antara memilih pilihan saya sendiri atau pilihan keluarga besar saya, kayak gitu kan. Terus dimana saya juga belum mengutarakan nih alasan saya itu apa juga gitu. Terus ya solusinya ya memang kita tuh harus ngobrol untuk mengungkapkan keinginan kita apa, alasannya itu juga apa, kayak gitu. Terus juga pilih waktunya yang pas biar bisa sama-sama kepala dingin kayak gitu. Berarti mbak sudah cukup tahu ya apa yang kita tadi bahas, sudah soal bagaimana mbak, kemudian mbak juga sudah menemukan satu solusi gitu ya untuk ya gimana caranya harus mencoba untuk mengobrol gitu ya, memberikan alasan. Tidak ada yang salah ketika mencoba gitu ya. Karena mungkin sebelumnya kan tadi mbak juga mau ngobrol tapi takut ya, takut keburu ditolak kan gitu. Tapi ini sudah ada rancangan untuk oke, kita harus mengobrol sekitar 1 minggu berarti ya mbak. Oke, berarti untuk tindak lanjut ke depannya gitu mbak, apakah berkenan untuk kembali lagi ke sini, kita akan bahas lagi hasil ngobrol sama ayahnya gitu kan? Mungkin bisa ya, jadi setelah ngobrol depannya gitu. Saya sih Oke, baik. Mau di jam dan waktu yang sama atau seperti apa? mau jujur ya dan yang sama aja. Boleh, kalau kayak gitu nanti kita rencanakan kembali gitu, karena mohon maaf sekali ini waktunya kan memang sangat asik banget ya kita ngobrol tadi gitu, tapi nggak kerasa waktunya sudah habis gitu. Kita akan sambung lagi nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Sekar, pada saat ya hari ini gitu ya, gimana perasaannya setelah menceritakan semuanya gitu? Pastinya udah kayak gitu ya, jadi saya tuh udah pasti nih saya sudah menemukan satu kunci solusi yang akan saya coba lakukan ke depannya kayak gitu. Sudah ada kuncinya berarti ya. Apakah ada mau yang lagi disampaikan? Untuk kali ini sudah. Oke, untuk kali ini sudah gitu. Berarti mbak di sini berarti punya PR gitu ya untuk ngobrol dengan orang tua gitu ya. Nanti kita ketemu bisa mengobrol lagi gitu ya terkait hasilnya apa. Gitu. Boleh kalau kayak gitu. Nah setelah ini mbak mau pulang kemana atau masih ada kegiatan di kampus? Saya mau lanjut tugas lagi sih Bu. Berarti ini menyempatkan waktu ya tadi ya sebelum menugas lagi gitu ya. Oke baik kalau kayak gitu. Oh enggak, jadi saya ambilkan saja. Terima kasih kalau kayak gitu. Mbak Sekar hati-hati. Siapa yang jemput mbak dari nanti? Ngapain naik motornya sendiri? Nggak ada nih yang jemput saya pakai angkot. Atau gojek gitu? Oke baik kalau kayak gitu. Terima kasih Mbak Sekar, hati-hati di jalan gitu. Semoga nantinya saya mendengar kabar yang baik lagi gitu ya dari hasil ngobrol dengan orang tuanya gitu. Terima kasih Bu. Siap, terima kasih. Saya hantarkan mbak keluar.